Salam, selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada materi. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sini saya akan memaparkan mengenai 8 elemen pembentuk wajah kota menurut Hamid Shirvani. Yang pertama yaitu tata guna lahan atau land use. Tata guna lahan merupakan perancangan 2 dimensi berupa dana peruntukan lahan pada sebuah kota. Ruang-ruangan 3 dimensi ini berupa bangunan yang akan dibangun di tempat-tempat sesuai dengan fungsi bangunan tersebut. Sebagai contoh, dalam sebuah kawasan terdapat yang disediakan sebagai daerah hijau, perkotaan, pusat pemerintahan, wilayah pemukiman, wilayah pendidikan, tempat rumah sakit, dan wilayah perdagangan atau wilayah perbelanjaan. Pada lokasi yang kami dapatkan, yaitu dari Bundaran Tirosa hingga Terminal Oi Buku, di sini kami mengidentifikasi daerah-daerah tersebut, ya, di mana yang berwarna biru ini adalah rumah warga, yang kami bertanda merah berupa area pertokoan, warna abu-abu yaitu Hotel Romita, yang warna hijau pertokoan atau pedagang kaki lima, yang berwarna orange lahan kosong, yang berwarna hitam yaitu lahan parkir. Di sini juga ada tempat pusat perbelanjaan yaitu Hypermart, dan terdapat Hotel Amaris dan Rumah Sakit Leona. Pada prinsip pengertian land use ini adalah pengaturan penggunaan lahan untuk menentukan pilihan terbaik untuk mengalokasikan suatu fungsi tertentu sehingga dapat memberikan gambaran keseluruhan bagaimana daerah-daerah pada suatu kawasan tersebut seharusnya berfungsi. Yang kedua yaitu building form atau bentuk dan massa bangunan. Bentuk dan massa bangunan ditentukan oleh tinggi dan besarnya suatu bangunan atau KDB, KLB, sempadan, skala, material, warna, dan sebagainya. Building form atau messing membahas mengenai bagaimana bentuk dan massa-massa bangunan yang ada dapat membentuk suatu kota serta bagaimana hubungan antar massa atau antar bangunan yang lain. Pada penataan suatu kota, bentuk dan hubungan antar massa seperti ketinggian bangunan, jarak dan antar bangunan, bentuk bangunan, fasad bangunan, dan lain sebagainya seharusnya diperhatikan sehingga ruang yang terbentuk menjadi teratur dan mempunyai garis langit horizon atau skylight yang dinamis serta menghindari adanya low space atau ruang yang tidak terpakai. Pada lokasi yang kami dapatkan, di sini kami menemukan permasalahan yaitu bangunan pada kawasan tersebut kurang beraturan, sehingga ini menjadi suatu permasalahan yang perlu dibahas. Sehingga kami memberikan sebuah solusi seperti pada gambar di bawah ini. Pada saat perencanaan bangunan tersebut, perlu memperhatikan aturan-aturan dari Pemda, sehingga bangunan-bangunan pada kawasan tersebut terlihat rapi dan seimbang. Yang ketiga yaitu sirkulasi dan parkir. Sirkulasi dan parkir adalah elemen perencanaan kota yang secara langsung dapat membentuk dan mengontrol pola kegiatan di dalam kota. Sebagaimana halnya dengan keberadaan sistem transportasi dan jalan publik, jalan pedestrian dan tempat-tempat transit yang saling berhubungan akan membentuk pergerakan atau sebuah kegiatan di mana tempat parkir mempunyai pengaruh langsung pada suatu lingkungan, yaitu dapat menjadi kegiatan komersial di daerah perkotaan dan mempunyai pengaruh visual pada beberapa daerah perkotaan. Dalam permasalahan tempat parkir yang kami temukan ini, yaitu sirkulasi parkir, banyak terjadinya kemacetan
dan dapat menyebabkan kecelakaan. Sehingga kami memberikan solusi, yaitu diperlukan suatu manajemen transportasi yang menyeluruh terkait dengan aspek-aspek tersebut. Dan solusi yang kedua yaitu selain kebutuhan ruang untuk bergerak, moda transport juga membutuhkan tempat untuk berhenti. Sebagai contoh yang seperti gambar yang kami lampirkan di bawah ini. Yang keempat yaitu open space atau ruang terbuka. Berbicara tentang ruang terbuka selalu menyangkut lanskap. Elemen lanskap terdiri dari elemen keras atau hard space seperti jalan, trotoar, patung, dan sebagainya, serta elemen lunak yaitu soft cave berupa tanaman dan air. Ruang terbuka biasa berupa lapangan, jalan sempadan, sungai, green belt, taman, dan sebagainya. Dalam perencanaan open space akan senantiasa terkait dengan perabot taman atau jalan. Street furniture ini bisa berupa lampu, tempat sampah, papan nama, bangku taman, dan sebagainya. Seperti contoh yaitu Bundaran Tirosa yang dulu dengan Bundaran Tirosa yang ada pada saat ini. Baik, yang kelima, pedestrian wise atau area pejalan kaki. Sistem pejalan kaki yang baik adalah yang pertama, mengurangi ketergantungan dari kendaraan bermotor dalam areal kota. Yang kedua, meningkatkan kualitas lingkungan dengan memprioritaskan skala manusia. Dan yang ketiga, lebih mengekspresikan aktivitas PKL dan mampu menyajikan kualitas udara. Permasalahan pada lokasi adalah area pejalan kaki digunakan oleh pedagang kaki lima dan juga sebagai tempat parkir. Bisa dilihat pada gambar yang tertera. Kemudian solusinya harus ada upaya dari pemerintah setempat untuk menyediakan tempat agar para pedagang kaki lima tidak memakai area pejalan kaki, agar kota terlihat rapi dan beraturan. Yang keenam, activity support atau aktivitas pendukung. Aktivitas pendukung adalah semua fungsi bangunan dan kegiatan-kegiatan yang mendukung ruang publik suatu kawasan kota. Bentuk, lokasi pada karakter suatu kawasan yang memiliki ciri khusus akan mempengaruhi terhadap fungsi, penggunaan lahan, dan kegiatan pendukungnya. Aktivitas pendukung tidak hanya menyediakan jalan pedestrian atau plaza, tetapi juga mempertimbangkan fungsi utama dan penggunaan elemen-elemen kota yang dapat menggerakkan aktivitas. Aktivitas pendukung pada lokasi kawasan bisa lihat pada gambar yang pertama, Hyperstore, kemudian RTH Bundaran Tirosa, lalu ada Rumah Sakit Leona, dan Hotel Amaris. Lalu yang ketujuh, Sydney atau penanda atau reklame. Penanda yang dimaksud adalah petunjuk arah jalan, rambu lalu lintas, media iklan, dan berbagai bentuk penanda jalan. Keberadaan penanda akan sangat mempengaruhi visualisasi kota, baik secara makro maupun mikro. Jika jumlahnya cukup banyak dan memiliki karakter yang berbeda, sebagai contoh, jika banyak terdapat penandaan tidak diatur peletakannya, maka akan dapat menutupi fasad bangunan di belakangnya. Dengan begitu, visual bangunan tersebut akan terganggu. Namun, jika dilakukan dengan penataan dengan baik, visual bangunan akan ada kemungkinan penandaan tersebut dapat menambah keindahan visual bangunan di belakangnya. Yang berikut beberapa penandaan pada lokasi masih berantakan. Lalu yang kedelapan, preservation atau konservasi terhadap bangunan sejarah.
preservasi atau dalam perancangan kota adalah perlindungan dalam pelestarian terhadap lingkungan, tempat tinggal pemukiman, dan urban place, alun-alun, plaza, area perjalanan, perbelanjaan yang ada dan mempunyai ciri khas seperti halnya perlindungan terhadap bangunan bersejarah. Monumen patung Tirosa pada lokasi kawasan. Bisa dilihat pada gambar yang ada. Yang kelima, elemen citra kota menurut Kevin Lynch. Jadi, dalam teori Kevin Lynch, dia memformulasikan, dia adalah seorang tokoh peneliti kota, risetnya didasarkan pada citra mental jumlah penduduk dari kota tersebut. Dalam buku The Image of the City, Cambridge, 1960, dalam risetnya, dia menemukan bahwa pentingnya suatu citra mental, karena citra yang jelas akan memberikan banyak hal yang penting bagi masyarakatnya, seperti kemampuan untuk berorientasi dengan mudah dan cepat, disertai perasaan nyaman karena merasa tidak tersesat, identitas yang kuat terhadap suatu tempat, dan keselarasan hubungan dengan tempat-tempat yang lain. Elemen yang dipakai untuk mengungkapkan citra kota menurut Kevin Lynch dapat dibagi menjadi 5 elemen, yaitu jalur, tepian kawasan, simpul, tengaran. Yang pertama, pet atau jalur. Jalur di sini adalah elemen yang paling penting dalam citra kota. Kevin Lynch menemukan dalam risetnya bahwa jika identitas elemen tidak jelas, maka kebanyakan orang akan meragukan rute-rute sirkulasi yang biasanya digunakan orang untuk melakukan pergerakan secara umum, di mana jalan ganggang utama, jalan transit, lintasan kereta api, saluran, dan sebagainya. Seperti yang terdapat pada contoh adalah jalur menuju Monumen Tirosa. Yang kedua adalah EC atau tepian. Tepian di sini adalah elemen linear yang tidak dipakai atau dilihat sebagai pet atau jalur. EC atau tepian berada pada batas antara dua kawasan tertentu dan berfungsi sebagai pemutus linear. Misalnya pantai, tembok, batasan antar lintasan kereta api, topografi, dan sebagainya. EC merupakan pengakhiran dari sebuah kawasan atau batasan sebuah kawasan dengan kawasan yang lainnya. EC di sini yang terdapat pada lokasi adalah Jembatan Liliba dan Bundaran Tirosa. Yang ketiga adalah distrik atau kawasan. Distrik di sini merupakan kawasan-kawasan kota dalam skala 2 dimensi. Sebuah kawasan memiliki ciri khas yang mirip, berbentuk pola dan wujudnya, dan khas pula dalam batasnya, di mana orang harus mengakhiri atau memulainya. Seperti yang terdapat pada contoh, di mana senternya di sini adalah Bundaran Tirosa, senter dari kawasan. Yang keempat adalah node atau simpul. Node atau simpul merupakan simpul atau lingkaran daerah strategis, di mana arah atau aktivitasnya saling bertemu dan dapat diubah ke arah atau aktivitas yang lain. Misalnya pada persimpangan lalu lintas, stasiun, lapangan terbang, dan jembatan. Lebih tepatnya, node adalah suatu tempat di mana orang mempunyai perasaan masuk dan keluar dalam tempat yang sama, dan tidak semua persimpangan adalah sebuah node. Yang menentukan adalah citra terhadapnya. Contohnya Bundaran Patung Tirosa, Kota Kupang, seperti yang terlihat pada gambar. Yang kelima adalah landmark atau petanda atau tengaran. Landmark adalah elemen tetenger atau penanda suatu citra kota karena dia akan menjual image sebuah kota terhadap tempat yang lain. Contohnya pada kawasan ini adalah Patung Tirosa, Kota Kupang. Yang berikutnya adalah penjelasan masalah dan cara pemecahan masalah arsitektur kota dengan menggunakan elemen pedestrian wise, yaitu jalur pejalan kaki dan Sydney atau penanda atau reklame. Pertama adalah pedestrian wise, jalur pejalan kaki. Pedestrian pada kawasan Bundaran Tirosa
sudah cukup baik. Hal ini terlihat pada lembar pedestrian yang rata-rata lembar antara 2-3 meter. Sepanjang jalur pedestrian pada kawasan ini terdapat pos polisi, pohon-pohon, tempat sampah yang walaupun jumlahnya masih kurang, jalur khusus penyandang disabilitas, dan jogging track, sehingga pengguna bisa berjalan dengan nyaman di kawasan Bundaran Tirosa. Namun pada jalur pedestrian ini tidak dilengkapi dengan jalur penyeberangan orang, zebra cross, atau bangku. Maka dari itu diperlukan adanya koordinasi oleh masyarakat dan pemerintah untuk sekiranya disediakan tempat dan fasilitas yang masih kurang demi terwujudnya keselarasan, keamanan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Kupang. Bisa dilihat pada gambar yaitu pada tempat sampah yang tidak tersedia dan trotoar yang kurang bagus. Syaratnya adalah signet, penanda atau reklame. Papan penanda pada kawasan Bundaran Burung, Merpati Benfui, Kota Kupang, penempatannya tidak teratur. Ukuran dari masing-masing papan penanda memiliki ukuran yang berbeda-beda, sehingga memiliki kualitas yang kurang bagus, sehingga terkesan kawasan ini menjadi hutan reklame. Maka dari itu perlu adanya aturan yang mengatur tata penempatan pada penanda serta ukurannya, sehingga menjadikan papan penanda bermunculan dengan tidak terkontrol. Baik, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Pada bagian B adalah signe penanda atau reklame. Papan penanda pada kawasan Bundaran Tirosa, Kota Kupang, penempatan tidak teratur. Ukuran dari masing-masing papan penanda memiliki ukuran yang berbeda sehingga memiliki kualitas yang kurang bagus sehingga terkesan kawasan ini menjadi. Maka dari itu perlu adanya aturan yang mengatur tata penempatan papan penanda serta ukurannya sehingga menjadikan papan penanda bermunculan dengan tidak terkontrol. Seperti pada gambar di bawah ini. Baik, saja dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.